Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Don Rapanca. Saya adalah mahasiswa PPG Pracepatan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Sebelum membahas tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik, kita bahas dulu tentang konsep pembelajaran abad 21. Konsep pembelajaran abad 21 itu menerapkan 4C. Yang pertama adalah critical thinking dan problem solving. Artinya, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua, creativity dan innovation atau kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, collaboration atau bekerja sama. Yang keempat, communication atau komunikasi. Yang pertama tentang critical thinking dan problem solving. Berpikir kritis merupakan suatu proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti pemecahan masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah. Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk mengevaluasi secara sistematis pendapat pribadi dan pendapat orang lain. Berpikir kritis secara esensial adalah proses aktif di mana seseorang memikirkan berbagai hal secara mendalam, mengajukan pertanyaan untuk diri sendiri, menemukan informasi yang relevan untuk diri sendiri daripada menerima berbagai hal dari orang lain. Yang kedua tentang creativity dan inovasi. Kreatif tidak selalu identik dengan anak yang pintar menggambar atau mengerangkai kata dalam tulisan. Pada konsep ini, peserta didik akan diajak untuk bisa membiasakan diri dalam melakukan dan menjelaskan setiap ide yang dipikirkannya. Ide ini akan dipresentasikan kepada teman kelas secara terbuka sehingga nantinya akan menimbulkan reaksi dari teman kelas. Aktivitas ini bisa menjadikan sudut pandang dari peserta didik menjadi luas dan terbuka dengan setiap pandangan yang ada. Yang ketiga adalah kolaborasi atau kerjasama. Kolaborasi adalah aktivitas bersama dengan seseorang atau beberapa orang dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Aktivitas ini penting diterapkan dalam proses pembelajaran agar anak mampu dan siap untuk bekerja sama dengan siapa saja dalam kehidupan mendatang. Yang keempat tentang communication atau komunikasi. Komunikasi dimaknai sebagai kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara tepat, jelas, dan efektif. Dalam hal ini, peserta didik diminta untuk bisa menguasai, mengatur, dan membangun komunikasi yang baik dan benar, baik secara tulisan, lisan, maupun multimedia. Peserta didik diberi waktu untuk mengelola hal tersebut dan menggunakan kemampuan komunikasi untuk berhubungan seperti menyampaikan gagasan, berdiskusi, hingga memecahkan masalah yang ada. Pembahasan selanjutnya tentang karakteristik guru pada abad 21. Yang pertama adalah lifelong learn atau pembelajar seumur hidup. Guru perlu mengupgrade terus pengetahuannya dengan banyak membaca serta berdiskusi dengan pengajar lain atau bertanya pada para ahli. Tak pernah ada kata puas dengan pengetahuan yang ada karena zaman selalu berubah. Untuk itu guru untuk selalu update agar bisa mendampingi siswa dengan
kebutuhan mereka. Yang kedua tentang kreatif dan inovatif. Siswa yang kreatif lahir dari guru yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga tentang mengoptimalkan teknologi. Salah satu ciri pembelajaran abad 21 adalah blended learning, artinya menggabungkan metode tatap muka dengan penggunaan digital atau online. Yang keempat, reflektif. Guru yang reflektif adalah guru yang mampu menggunakan penilaian hasil belajar untuk meningkatkan kualitas mengajarnya. Guru yang reflektif mengetahui kapan strateginya tepat dan kapan strateginya tidak tepat atau kurang optimal. Yang kelima, menerapkan student center. Ini adalah salah satu kunci dalam pembelajaran abad ke-21. Jadi, siswa di sini sebagai yang aktif dalam pembelajaran. Jadi, siswa di sini memiliki peran yang aktif dan guru hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Yang keenam adalah menerapkan pendekatan diferensiasi. Ini merupakan ciri khas dari abad ke-21. Guru akan mendesain kelas berdasarkan gaya belajar siswa. Pengelompokan siswa di dalam kelas juga berdasarkan minat serta kemampuannya. Dalam melakukan penilaian, guru menerapkan formative assessment dengan menilai siswa secara berkala berdasarkan performanya, tidak hanya tes tertulis. Tak hanya itu, guru bersama siswa berusaha untuk mengatur kelas agar menjadi lingkungan yang aman, suportif untuk pembelajaran. Selanjutnya tentang model pembelajaran abad 21. Di sini ada 6 ya tentang model pembelajaran abad 21. Yang pertama adalah student center, yang kedua discovery learning, yang ketiga flip classroom, yang keempat project based learning, yang kelima collaborative learning, dan yang keenam problem based learning. Pembahasan selanjutnya tentang pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dan pendidikan yang memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pendidikan yang berpihak kepada peserta didik adalah pendidikan yang menjadikan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus mendapatkan pelayanan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sedangkan pendidikan yang memerdekakan peserta didik adalah pendidikan yang menjadikan peserta didik mendapatkan perubahan secara menyeluruh, baik lahir maupun batin, untuk tumbuh dan berkembang berdasarkan kodrat alami serta disesuaikan dengan kodrat zaman. Kemerdekaan yang dimaksud dalam pendidikan itu bersifat 3 hal, yakni berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi ciri khas dari pendidikan abad ke-21, siswa dituntut untuk aktif dalam pembelajaran, siswa dituntut untuk membangun pengetahuannya sendiri. Guru di sini hanya bertindak sebagai fasilitator. Guru dalam pembelajaran harus memanfaatkan teknologi. Guru dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan gaya belajar siswa dan karakteristik dari siswa masing-masing. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Saya Dion Rapanca. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.